Hai semuanya, balik lagi sama aku Akila. Video kali ini adalah Clean With Me part kedua. Kalau kalian ketinggalan sama part pertama, bisa langsung klik link videonya di description box. Sebelum bersih-bersih, aku bikin mie dulu. Dan hari ini aku bikin mie capaghetti. Tapi waktu aku tuang bumbunya, kayaknya aku gak terlalu suka sama rasa dan aromanya. Kayak aneh gitu, karena mungkin belum terbiasa kali ya. Kita coba dulu aja. Sambil makan aku ceritain rasanya mie ini. Jadi waktu pertama kali masuk ke mulut rasanya agak aneh, mungkin belum familiar juga. Terus dia tuh kayak wangi rempah-rempah, terus ada pahit-pahitnya gitu. Tapi rasanya hambar, mungkin karena nggak pedes kali ya. Herannya waktu udah suapan keempat rasanya enak, tapi enaknya tuh aneh gitu loh. Mungkin karena belum terbiasa, ini tuh kayak rasanya bukan rasa Indonesia banget. Beda sama samyang yang dia tuh kayak pedes dan asin gitu loh. Kalau kalian penasaran, cobain aja deh. Nah, karena aku lagi bosen sambil makan, aku main game sinonim bahasa Inggris. Caranya gampang, tinggal dicocok-cocokin aja kata yang sesuai. Jadi, aku tadi pakai aplikasi namanya YouDictionary. Ini adalah kamus online yang tersedia di berbagai macam bahasa di seluruh dunia. Sebenarnya nggak cuma kamus biasa sih, dia juga punya fitur kamera translate. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal klik camera translate, terus arahin ke barang yang kalian gak tahu artinya. Misalnya di sini aku mau terjemahin ordinary. Nah, nanti di situ bakal muncul ordinary itu bahasa Indonesianya apa. YouDictionary juga bisa terjemahin lebih dari satu kata. YouDictionary juga punya fitur conversation yang memudahkan kalian latihan speaking, atau misalnya kalian lagi di luar negeri yang kalian gak ngerti bahasanya. Jadi kalian bisa ngobrol sama orang lain di negara tersebut. Aku contohin ya cara pakainya. Hi, can I ask you something? Tentu saja, boleh. Of course you can. Where do you want to travel and why? Aku ingin pergi kemana saja selagi aku bisa. I want to go where I can while I can. Sebenarnya nggak cuma itu aja, YouDictionary juga punya fitur lain seperti English Corner dan fitur lainnya yang enak banget buat belajar bahasa Inggris. Nanti link downloadnya aku taruh di description box ya. Hai, balik lagi sama aku. Kali ini sesuai janjiku aku bakal bersihin kulkas sambil jawabin pertanyaan dari kalian seputar bersih-bersih. Jadi langkah pertama yang aku lakukan ketika bersihin kulkas adalah ngeluarin barang-barang yang ada di dalam kulkas. Terus aku pilihin mana yang udah expired, mana yang belum. Jadi yang udah expired bisa dibuang dan yang belum bisa dimasukin lagi atau dibersihin. Udah gak enak. Buang aja. Sebenarnya Simba di rumah udah rajin banget bersihin kulkas, tapi nggak sampai dalam-dalam dan aku nemuin ini kotor banget. Terus ini juga makanan-makanan yang udah kadaluarsa. Jadi waktu itu aku udah bikin question box di Instagram dan aku bakal jawabin pertanyaannya mulai dari sekarang. Pertanyaan yang pertama, di antara semua jenis bersih-bersih, Kakel paling suka yang mana? Di antara semua jenis bersih-bersih, aku paling suka cuci piring, terus ngelap-ngelap meja sama nyapu. Gak tahu kenapa menurut aku ketiga itu gak ribet dan cepet banget diselesainnya. Kalau ngepel aku gak begitu suka, karena kan susah ya, kita harus ambil air, ambil ember, terus nuangin sabun. Kadang-kadang pelnya berat jadi aku agak males. Kalau kalian paling suka bersih-bersih apa? Atau jangan-jangan kalian gak suka bersih-bersih sama sekali? Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kakak suka bersih-bersih? Sebenarnya dibilang suka bersih-bersih itu juga enggak. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka juga. Tapi aku suka kenyamanan. Kalau kamarnya bersih kan enak jadi nyaman. Kalau kotor nggak enak bikin risih. Jadinya mau nggak mau supaya nyaman ya harus bersih-bersih. Paham nggak sih? Jadinya kayak biar nyaman ya kita harus bersih. Kalau nggak dibersihin ya bakal tetap kotor, dan kalau kotor nggak nyaman gitu. Yang ketiga sepertinya bukan pertanyaan, tapi dia bilang, aku habis bersih-bersih kamarku setelah nonton videomu. Makasih banget, video kamu sangat memotivasi. Aduh, aku jadi malu, tapi aku seneng banget karena banyak juga yang bilang kayak gini, mereka bersih-bersih habis lihat videoku. Makasih banyak ya, aku juga seneng banget kalau aku bisa ngasih kalian semangat bersih-bersih dari awalnya yang kalian males, terus kalian jadi tiba-tiba rajin gitu.
Pertanyaan selanjutnya, kakak pernah mager gak sih untuk bersih-bersih? Please jawab dong. Nah, jadi kalau mager pasti pernah dong, setiap orang pasti pernah males. Tapi aku selalu tanemin mindset, lebih cepat selesai lebih baik. Jadi kalau aku udah selesai bersih-bersih, aku bisa santai-santai. Yang namanya males pasti ada, tapi gak tahu kenapa aku selalu gak nyaman kalau kamarku udah kotor. Jadinya mau gak mau ya segera dibersihin. Lanjut, kadang tuh bingung mau ngeduluin bantu-bantu di rumah apa belajar. Sarannya dong kak, gimana? Saranku bersih-bersih dulu baru belajar. Kalian bisa bangun pagi jam 6 atau setelah sholat subuh, bantu bersih-bersih dapur atau cuci piring. Bisa juga nyapu ruang tengah, ruang tamu, atau kamar tidur kalian. Aku yakin kalau kalian rajin bersih-bersih, apalagi masih pagi, orang tua kalian seneng banget ngelihatnya. Biasanya sekolah atau belajar kan mulai jam 7 atau jam 8. Nah, kalian bisa fokus karena nggak perlu mikirin rumah karena rumahnya udah bersih dan rapi. Aku juga mau share alat apa aja yang aku pakai bersih-bersih. Jadi yang paling aku sering pakai adalah Light Microfiber. Ini belinya di S Hardware. Aku jarang pakai tisu karena sayang baru pakai tisu kalau misalnya udah kotor banget. Nah, kalau udah baru dibersihin ulang pakai lap. Terus aku juga pakai Baseus Mini Vacuum Cleaner. Ini banyak banget yang tanya belinya di mana. Nanti linknya aku taruh di description box. Ini aku belinya itu di Unicase sebenarnya, tapi mereka juga punya online store-nya di Shopee dan Tokopedia. Wah, nggak kerasa ya kelamaan ngobrol tiba-tiba kulkasnya udah rapi aja. Nih aku kasih foto before and after-nya. By the way, aku cuma bersihin kulkas, bagian freezer sama bagian pintu aja karena waktu aku bangun keesokan harinya tiba-tiba kulkasnya udah diberesin sama mbak. Padahal niatnya aku mau lanjutin lagi beres-beresnya besok. Setelah bersihin kulkas, aku juga bersihin lemari aku. Ini aku pakai untuk simpen barang-barang random dan udah berantakan banget. Jadi ini waktunya untuk dirapiin kembali. Untuk bersihin lemari ini, aku mulai dari ngambilin barang-barang yang ada di rak paling bawah. Oh iya, aku juga mau jawab satu pertanyaan dari kalian. Bagaimana cara nata barang-barang yang berserakan di kamar, Kak, biar enak gitu dilihatnya? Nah, kalau aku selalu pakai box-box atau organizer dan dikelompokkan sesuai jenisnya. Misalnya, aku punya satu box khusus untuk aksesoris kamera, aksesoris iPad atau laptop. Terus aku juga punya box satunya khusus tas, begitu juga aku juga punya laci khusus brush pen dan skincare, jadinya nggak berantakan. Jadi, setiap barang itu disimpan dan dikelompokkan supaya nggak tercampur. Jangan lupa kalau kalian habis ambil barang, kembalikan lagi ke tempatnya supaya nggak berserakan. Oh iya, untuk organizer yang aku punya, nanti linknya aku taruh di description box ya. Kalau kalian lihat di sini aku pakai box besar aku untuk taruh berbagai macam tas supaya nggak kelihatannya tuh berserakan. Terus aku pakai keranjang dari Miniso untuk simpen backpack aku. Jadi nanti kalau aku lagi butuh gampang ngambilnya. Kalian ingat nggak sih sama laci ini yang waktu itu aku beli di S Hardware? Nah sekarang lacinya itu udah penuh dan berantakan banget. Di sini ada berbagai macam washi tape yang lucu-lucu, tapi aku pilihin mana yang masih aku pakai sama yang nanti bakal aku kasihin ke adik-adik aku. Abis dipilihin baru masukin lagi ke laci dengan rapi. Aku juga punya keranjang untuk ditempel di pintu lemari sebagai storage tambahan. Waktu aku bersih-bersih, aku juga nemuin kertas-kertas aku waktu SMA kelas 11 kalau nggak salah. Dulu aku lumayan rajin sih kalau mau ulangan, tapi nggak tahu ini kertasnya diapain ya. Aku juga ngebuangin cat yang udah kering. Ini biasanya dapat dari paint by number dan ada warna-warna sisa yang masih bisa dipakai. Selain itu, aku juga pilihin mana kotak pensil yang masih aku pakai atau enggak. Aku juga nemu dompet yang isinya fine liner Faber-Castell banyak banget. Akhirnya aku pilihin karena aku ngerasa aku tuh punya double-double gitu loh. Jadi nanti yang kedobelan bisa aku kasihin ke adik aku. Waktu itu setelah aku beresin lemari, aku pre-love beberapa barang aku dan kalian antusias banget. Belum 3 menit itu udah pada sold out. Kalian gila loh, makasih ya. Terus aku juga pilihin case mana yang masih aku pakai sama enggak, karena jujur aku tuh anaknya nggak terlalu sering ganti-ganti case. Jadi aku simpen mana yang bener-bener aku suka doang. Terus aku juga masukin stok wooden easel sama lukisan-lukisan kecilku di dalam satu box ini, dan ada beberapa art supplies yang lain. Di box yang lain aku masukin aksesoris HP, laptop, dan iPad. Aku jadiin satu supaya kalau aku mau ngambil itu nggak bingung, karena aku punya beberapa case iPad dan case handphone dan aksesoris laptop juga. Akhirnya lemariku rapi juga. Setelah beberapa hari terakhir, setiap buka lemari ini aku selalu tutup mata karena nggak kuat lihat berantakannya. Akhirnya udah bisa rapi berkat organizer yang aku baru beli juga. Kalian kapan nih beresin lemari kalian? Yuk buangin barang-barang yang udah kalian nggak perlu. Sambil beresin kabel, aku punya tips buat kalian yang lagi bersih-bersih atau mau declutterin barang. Kalau kalian punya barang yang udah nggak kalian pakai selama 6-9 bulan terakhir, buang atau donasikan karena itu nggak akan kalian pakai lagi. Jangan
kalian kayak sayang deh jangan dibuang. Ya memang sih sayang, tapi kalau kalian gitu terus bakal menemuin kamar kalian dan ujung-ujungnya bakal nggak kepake. Kenapa nggak dikasihin aja ke orang yang lebih membutuhkan? Bener nggak sih? Jadi intinya kalau udah nggak dipakai lebih baik buang atau donasikan supaya kamar kalian nggak kerasa penuh. Sampai sini dulu ya videonya, semoga kalian suka dan sampai jumpa di Clean With Me selanjutnya. Makasih buat semuanya yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!